warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aila Amelia Alpi, Prodi Psikologi Islam Unit 2. Sebelumnya, salam hormat saya kepada Ibu Saprida M. Ilyas, MED, selaku pembimbing mata kuliah Psikologi Profetik. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil review jurnal yang berjudul Jurnal ini itu dipublikasi dalam jurnal Psikologi Volume 39 nomor 1 tahun 2012. Jadi, jurnal ini membahas bagaimana guru TK memahami dan memberikan stimulus untuk perkembangan emosi anak usia dini. Jadi, jurnal ini dilatar belakangi oleh masa anak usia dini dikenal sebagai Golden Age atau masa emas, yaitu masa di mana perkembangan anak sangat cepat, termasuk perkembangan emosinya. Emosi itu penting karena membantu anak dalam memutuskan perhatian, mengatur perilaku, menyampaikan perasaan, dan menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya. Contoh emosinya itu seperti takut bisa dilindungi anak dari bahaya, sedangkan senyum bisa menjadi tanda bahwa anak siap berinteraksi dengan orang lain. Jadi perkembangan emosi anak itu tidak terjadi begitu saja, tapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satu yang paling berpengaruh adalah mikrosistem, yaitu lingkungan terdekat anak seperti orang tua dan guru. Namun kenyataannya tidak semua guru memahami pentingnya stimulus emosi. Banyak guru yang lebih fokus pada kemampuan kognitif dan akademik anak, seperti membaca, menulis, daripada membantu anak mengenal dan mengelola emosinya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman guru tentang stimulasi, bagaimana pengertian guru tentang perkembangan emosi anak usia dini, apa saja yang dilakukan guru untuk menstimulus perkembangan emosi anak. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah 30 guru TK perempuan dari 3 taman kanak-kanak di kota Yogyakarta. Jadi latar belakang pendidikan guru itu bervariasi dari SMA, SPG hingga sarjana. Pengalaman mengajar mereka juga beragam, mulai dari 5 hingga 33 tahun. Jadi data yang dikumpulkannya itu melalui wawancara langsung, observasi kelas, dan self-report berupa pertanyaan terbuka. Pedoman penelitian menggunakan prinsip DAP atau disebut dengan Developmentally Appropriate Practices dari NAEYC. DAP membantu memastikan bahwa kegiatan belajar anak sesuai dengan tahap usia dan kebutuhan perkembangan mereka. Jadi ada 3 hasil penelitian. Yang pertama itu ada pemahaman guru tentang stimulasi. Guru menyatakan paham tentang stimulasi dan biasanya mempersiapkan kegiatan harian, alat peraga, dan evaluasi. Namun dalam pelaksanaannya guru masih menjadi pengaruh utama kegiatan dan cenderung menentukan semua aktivitas anak. Artinya kegiatan belajar masih berpusat pada guru, belum benar-benar chill atau centered. Stimulasi lebih difokuskan pada kebiasaan dan rutinitas, bukan pada kebutuhan unik tiap anak. Terus yang kedua ada pemahaman guru tentang emosi anak. Guru memahami bahwa emosi adalah bagian dari perkembangan anak, tapi belum sepenuhnya menyadari adanya perbedaan atau keunikan emosi setiap anak. Contohnya itu
seperti jika ada anak yang menunjukkan emosi yang berbeda dari mayoritas anak lain, langsung dianggap bermasalah. Padahal setiap anak memiliki karakter dan cara mengekspresikan emosi yang berbeda-beda. Guru juga lebih berfokus menilai anak dari kemampuan kognitif seperti bisa membaca atau menulis, bukan dari perkembangan emosinya. Selanjutnya yang terakhir ada cara guru menstimulasi emosi anak. Kegiatan seperti menggambar, menyanyi, bermain balok, dan mendongeng memang dilakukan. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mendukung akademik seperti melatih membaca dan menulis. Anak kurang diberi kesempatan untuk mengekspresikan perasaan, belajar memahami emosi teman, atau mengatur emosinya sendiri. Guru masih beranggapan bahwa anak yang baik adalah anak yang diam, duduk rapi, dan mengikuti instruksi guru. Hal ini justru membuat anak tidak bebas mengekspresikan emosinya, yang seharusnya menjadi bagian penting dari pendidikan di usia dininya. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman guru TK tentang stimulasi perkembangan emosi anak masih terbatas. Terus guru juga cenderung mengutamakan aspek kognitif dan akademik seperti membaca dan berhitung. Terus ada juga stimulasi yang diberikan belum memperhatikan keunikan dan kebutuhan emosional anak. Hal ini beresiko menyebabkan anak mengalami hambatan dalam perkembangan emosi, seperti sulit mengatur perasaan, tidak percaya diri, atau kurang mampu bersosialisasi. Jadi, saran dan peneliti dari jurnal ini, peneliti menyarankan dua hal utama. Yang pertama, perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang filosofi pendidikan anak usia dini di Indonesia agar tidak hanya berfokus pada akademik tetapi juga aspek emosional dan sosialnya. Terus yang kedua ada prinsip DAP sebaiknya disesuaikan dengan nilai dan budaya lokal lalu disosialisasikan kepada para guru agar mereka lebih memahami cara memberikan stimulasi yang tepat untuk perkembangan anak secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada penutup. Sebagian penutup, saya ingin menekankan bahwa perkembangan emosi sama pentingnya dengan kecerdasan akademik. Pendidikan anak usia dini bukan hanya untuk membuat anak bisa membaca dan menulis, tapi juga untuk membantu mereka tumbuh menjadi pribadi sehat secara emosional, sosial, dan mental. Karena itu, guru dan orang tua perlu bekerja sama memberikan stimulasi yang tepat dan menyeluruh bagi anak sejak dini. Sekian review jurnal dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau berbelit, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar.